14, 15, 16, 17, 18. 18 kali 5, 90. 94 ya, betul ya, 94. Nah itu 60, 34, sama ya? Oke, 94. Calon nomor 3 naik dikit, 1, 2, 12, 1, 2, 12, sama ya? Nah sekarang kita cek, coba ke bawah sedikit, dinaikkan. Oke, diturunkan lagi, dilihat ke atas tadi. Yang angka-angka tadi Mas, Mbak. Terus, mohon saya dibantu. 73 naik lagi, naik. 73 tambah 94, 167. 167 tambah 12, 179. 179. Pas ya? Oke, kembali ke halaman 3. Nah, sama kan 179 ya? Bahwa tadi ada goresan, ada termasuk yang ini surat-surat tidak sah ini kan udah kelihatan salah nih cara tally itu kan sebenarnya bukan tally untuk itu, tapi sudah dikoreksi. Coba dibesarkan Mas Mbak. Yang terus yang di bagian itu loh. Yang angkanya kolomnya disilang, kemudian sebelahnya ada angka 1, ini totalnya kan menjadi 1. Sudah terkonfirmasi ya bahwa ini dugaan kita sama dengan yang TPS tadi. Sebetulnya yang hadir 179, surat suara digunakan 79. Clear ya, Mas? Kalau memang ada catatan tadi, misalkan membantu untuk mengubah, bisa jadi bukan mengubah surat suara, tapi mungkin ini gimana caranya ya supaya klop mungkin ya. Karena apa setelah dihitung-hitung kan ada yang salah dan sudah dikoreksi di situ juga. Dan ini sudah terkonfirmasi kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelum kita akhiri ini, teman-teman Bawaslu di TPS ini menurut informasi laporan itu apa situasinya oleh Panwas tadi? Soal tadi ya, soal tuduhan bahwa ada anggota KPPS 9 kemudian dimintai tolong ke TPS 8 untuk membantu melakukan perubahan. Itu apakah ada informasi Bawaslu? Menurut PTPS-nya di TPS 8 terutama dan siapa tahu di TPS 9 juga tahu. Silakan yang diketahui. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan kejadian ini memang kami di hari H itu tidak mendapatkan informasi dan Bawaslu Kota Palu baru menerima laporan terkait dengan kejadian ini pada tanggal 29 Februari. Nah, kemudian dalam laporannya mereka sampaikan bahwa mereka mengetahui kejadian ini tanggal 14 Februari sehingga Bawaslu Kota Palu memutuskan bahwa tidak terpenuhi syarat formil dan material untuk laporan yang disampaikan ke Bawaslu terkait dengan kejadian. Syarat formil mungkin iya karena sudah lewat 14 hari begitu Bung. Bung kan Bawaslu Provinsi. Per Bawaslu 7 tahun 2022 pasal 16 itu memungkinkan kemudian Bawaslu di tingkat atasnya kemudian mengambil alih ketika ada yang disampaikan oleh Bawaslu Kota meskipun itu tidak memenuhi syarat formil karena ini kan terkait waktu. Ya. Begitu loh. Sedangkan materialnya sudah ada surat pernyataan seperti itu. Oke. Begitu loh. Artinya kemudian jangan kemudian disederhanakan bahwa ini tidak jadi masalah. Begitu loh. Hanya gara-gara kemudian lewat 14 hari. Oke, Mas. Gitu loh. Kelewatan 14 hari ini kan karena ketidakpahaman saksi kami di bawah di tingkatan TPS begitu. Dan dia malah mengkonfirmasi itu kepada petugas PPS. Begitu loh. Kalau kemudian semua orang seperti kita di sini mungkin bisa berdebat tentang aturan begitu loh. Tapi kader-kader kami di bawah kan tidak semua seperti ini, begitu loh. Baik. Dan kalian Bawaslu itu kan bukan sekedar kemudian hanya udah hitung-hitungan lewat 14 hari maka kemudian tidak memenuhi syarat formil gitu loh. Tetapi ini kan ada suara rakyat dipertaruhkan di sini. Begitu. Karena secara material ada orang yang tidak masuk DPT, DPTB dan DPK diperkenankan memilih. Itulah sebabnya itu harus dikorek-korek seperti itu. Dikoreksi Mas, bukan dikorek-korek. Ya itulah. Kalau korek-korek kesannya negatif. Harus diluruskan dong pilihan kata-katanya nih. Diorek-orek gitu. Nah, kalau dicoret-coret ya gitu. Jangan lah kalau dikorek-korek itu. Teman-teman KPPS sudah bekerja benar-benar Mas. Itu ya.
Mas, teman Bawaslu, tolong diulangi lagi bahwa pada hari H 14 Februari belum diketahui ya Belum, peristiwa. kami belum Ya, terus diketahui. kemudian diketahuinya tanggal berapa oleh Bawaslu Palu? Bawaslu Palu itu kami terimanya tanggal 29. 29 Februari ya. Berarti persis seperti surat pernyataan ini ya. Ya. Kalau kita baca, kalau pandangan saya ya, surat pernyataan ini sih datar-datar saja sebetulnya. Surat pernyataan saya yang bertantangan di bawah ini, nama Sri Nurwahyuni, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Palu 25.06.1991, 25 Juni 91, alamat Jalan Kedondong Palu. Mas tolong dicek di Siakba, Mas, KPU ya. Ada nggak anggota KPPS 9? Oh, dia KPPS 8 ya? Saya membenarkan bahwa pada hari ini petugas KPPS 8 menghubungi saya. Nah, dia petugas KPPS berapa? Nggak ada juga. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Bersama dengan ini, saya membenarkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, petugas KPPS 8 menghubungi saya, garis miring minta tolong kepada saya, untuk kiranya mau membantu mereka guna melakukan perubahan, garis miring perbaikan, garis miring kecocokan, angka pada lembar C plano suara, TPS 08, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang menurut mereka pergeseran angka itu terjadi disebabkan oleh pemilih yang menggunakan KTP luar. Ini kalau saya baca ya, surat pernyataan tulisannya besar, bold, ditebalkan. Saya yang bertantangan di bawah ini sampai dengan alamat, bold, ditebalkan. Terus kemudian ketika bersamaan dengan ini dan seterusnya, biasa, tapi begitu frase perubahan, garis miring perbaikan, garis miring kecocokan, angka pada lembar C plano suara, TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang menurut mereka pergeseran angka itu terjadi disebabkan oleh pemilih yang menggunakan KTP luar, itu bold. Dugaan saya nih, Sri Wahyuni nggak bikin sendiri, ada yang membuatkan, dia tinggal tanda tangan. Pada pernyataan ini yang saya sampaikan bahwa hal itu saya lakukan tidak lain semata-mata hanya niat membantu dengan tidak punya maksud lain. Nah, kalau begini kan berarti sebenarnya dia membantu, tidak ada niat untuk negatif ya. Membantu itu baik nggak sih? Baik nggak? Kan baik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Palu 29 Februari 2024, tulisannya besar, bold, yang membuat pernyataan juga bold. Tapi di bagian tanda tangan cuma tanda tangan dan ada materinya tanpa ada tulisan nama Sri Nurwahyuni. Nanti di sini nggak ada informasi dia itu anggota KPPS 9. Kita tahu informasinya anggota KPPS 9 kan dibunyikan oleh saksi. Nah, coba dicek di Siakba, ada nggak anggota KPPS 9 namanya Sri Nurwahyuni? Mas operator bisa dibuka Siakba. Siakba itu sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi bisa kita cek di situ. Bisa ya dibuka ya? Oke. Ya. Bisa diakses ya. Harus Anda tangan. Oh ya. Lalu itu jadikan temuan. Terus hasil Ini bisa diakses oleh publik ya? oh, Siakba itu. Yang misalkan orang pengen tahu, benar nggak ada nama ini anggota? Oh nggak bisa, jadi internal ya. Nah kalau begitu coba dicek dulu kalau sudah ketemu di Kota Palu, kecamatan mana tadi? Ulu Jadi, Ulu Jadi, desa kelurahannya Kelurahan Donggala Kodi. Kalau udah ketemu nanti kita cek.
anggota KPPS TPS 9 itu kalau orangnya ada kan? Ada kan? Nah, kalau melihat bukti materialnya form C hasil di TPS 8 tadi itu, memang betul ada tulisan-tulisan yang tidak betul. Dan kemudian sudah dikoreksi dan kemudian katakanlah sudah sesuai antara itu. Hanya saja yang tadi hampir sama dengan di TPS 2 di mana tadi Mas? Yang di Donggala tadi, bahwa salah menempatkan angka tadi ya. Kalau tadi 2 itu sebetulnya surat suara yang tidak digunakan, tapi ini 1 yang tidak digunakan, tapi tertulisnya di kolom yang tidak sah. Padahal suara sah dan tidak sah dengan pemilih hadir dan surat suara yang digunakan sudah sama nih. Ini tadi 179 ya, kalau nggak salah itu. Kalau yang tadi kan 173 ya. Saya malah deg-degan kalau nama Sri Nur Wahyuni ini nggak ada jadi anggota KPPS TPS 9. Saya deg-degan terus terang. Kan sama-sama kita cek ini. Kalau nggak ada, lalu siapa makhluk ini yang membuat surat pernyataan? Moga-moga ada, Mas. Sambil menunggu apa kita bisa teruskan Ketua? Iya, sambil menunggu kita teruskan untuk ini Ya. ya, pembacaan hasil ya untuk Ya. pemilu presiden. Sambil menunggu nanti kalau seumpamanya sudah ketemu, Ya, kita saya kira begitu. Nanti yang catatan kejadian khusus di Oh, oke boleh. Oke, dengan cara lain ya, kita buka TPS 9, ada nama Sri Wahyuni enggak? Anggota Ya. KPPS 9. Kan ada tanda tangannya. Ini cara melingkar dengan cara lain. Coba dibuka Sirekap info pemilu. Nah, kita lihat, ya itu Mas, Mbak, Mas, di halaman 1 dulu, halaman 1, foto halaman 1, ya. Cek ke bawah, nah dibesarkan. Oh ada KPPS 1 ya, dibesarkan. Ya, Sri Nur Wahyuni. Ya. Kalau KPPS 1 malah ketua ini. Berarti orang baik ini. Ketua KPPS 9 dimintai tolong KPPS 8 mau datang buat surat pernyataan. Loh kita harus berprasangka baik kan? jadi petugas KPPS nomor 8 yang minta tolong Bukan. ke KPPS nomor 1. Bukan Pak, dia ini kalau KPPS 1 itu ketua. Berarti dia ketua KPPS 9 ini. Terus dimintain tolong oleh KPPS 8. Tuh. Ini kan peristiwanya yang ada coret-coret tadi TPS 8. TPS 8. Coba di halaman berikutnya, Mas. Halaman berikutnya. Ini saya membenarkan bahwa pada tanggal 14 Februari petugas halaman berikutnya. Kan ada 3 halaman nih. tolong kepada saya Ya. Halaman yang kedua. Terus dibesarkan. Dibesarkan. Dibesarkan Mas, Mbak. Nah. Ya, saya untuk ngebenerin. Oke, dibesarkan. Dibesarkan lagi. Oke. Iya. Nah. Ya. Terus halaman 3. Wahyuni ini ketua apa? Hah? Dibesarkan lagi. Bapak Ibu.
Mas, bisa nggak ini yang surat pernyataan difotokopi lagi untuk saksi-saksi yang lain? Bapak Ibu yang pegang dokumen ini, Mbak Betty, Mas Farsa, kan pegang dokumen ini nih. Ini tandangan Sri Nurwahyuni kayak gini cengkoknya nih. Di lembar ketiga. Coba Mas, di lembar kedua. Ada ininya. Teman KPU dan Bawaslu sudah dikasih ini? Belum, saya siapkan ya. Cek di halaman 2, tanda tangan Sri Nurwahyuni. Kalau di dalam surat pernyataan ini salah. Sebentar Pak, saya kan pengen lihat di dokumen hasil. Kalau ini yang dianggap benar kan ini dulu. Tanda tangan begini ya, cengkoknya sama ya. Oke, Iya. halaman 1, foto lembar 1. Oh, depan doang. Kamu jangan Besarkan lagi. Sama ya cengkoknya ya. Di lembar 1, 2, 3 atas nama Sri Nurwahyuni cengkok tanda tangannya sama. Tapi beda di surat pernyataan ini. Berarti bisa jadi surat pernyataan ini yang palsu. Gitu. Waduh. Cengkoknya beda, jelas kok. Ini semua. Cengkoknya beda. Makanya surat pernyataan ini yang membuat siapa? Wallahu a'lam. Ya bahasa Jawa itu cengkoknya Mas. Aduh. Ya, Cengkok ya kurang ini, Mas. kalau bahasa tulis apa istilahnya? Tarikan. Ya goresan atau tarikan tanda tangannya beda. Kalau cengkok orang nyanyi, Mas. Hmm. Penyanyi dangdut itu cengkokan. Kira-kira begitu ya. Saya kira cukup ini ya. Atau nanti sebentar dibagikan dulu. Bawaslu sama KPU sudah terima ya? Beda banget. Mana? Ini loh, Mas. Ini Mas, beda yang ini loh KPU Bawaslu dikasih dulu. Coba kita perhatikan sama-sama apa istilahnya tarikan tanda tangannya itu beda. beda. Ini kan simpel saja tanda tangannya Mbak Sri Wahyuni ini. Kalau yang di surat pernyataan ini kepanjangan. Namanya juga enggak ada. Ya, bisa kita saksikan bersama-sama ya. Kalau yang ditandatangan di formulir kan lebih simpel, tandangannya Mbak Sri Wahyuni. Tapi kalau di surat pernyataan ini ruwet ini. Saya kira cukup ya, kita konfirmasi satu-satu. Ya, saya pikir bisa. Dan substansinya atau materialnya di TPS 8 kan kita sama-sama tahu. Memang betul ada yang salah menulis, salah membuat teli, tapi sudah dikoreksi. Baik, kita lanjutkan.